Hai semuanya, kayaknya udah lama nih nggak ketemu. Ketemu lagi dengan saya pastinya Wila dan Abdul Susila. saya manggilnya biasa kan, Bang Bicing. Ketemu lagi di Eksportase di bincang-bincang bola pastinya. Di bincang bola kali ini kita mau ngomongin pastinya yang lagi rame sih. Udah mulai rame ya karena semua agenda lagi fokusnya harusnya mulai ke Liga 1, Liga Bang. satu lagi. Iya, Liga 1 lagi, Bang. Persiapan Liga 1. Liga 1, Bang. Gimana, Bang, ngomongin Liga 1? Kapan sih, Bang, mulai digelar? Kalau Liga satu menurut informasi yang dinyatakan terakhir LIB dengan PSSI itu 9 Agustus akan kick off, itu juga izinnya udah keluar karena kan satu paketan, udah lumayan bagus, malah 3 musim itu udah dirancang kalendernya. Tapi sebelum nanti kick off itu ada informasi beberapa hari terakhir itu akan ada turnamen Piala Presiden 2024. Hmm. Kan sempat kabarnya nggak jadi tuh, Bang. Sempat Bang Syur, cuma dalam 2 hari terakhir akan diadakan lagi dengan cuma diikuti 8 tim. 8 8 tim tuh tim. maksudnya apaan, Bang? Yang punya apa lisensi atau apakah atau Eh, gimana nih, Bang? Informasi terakhir 8 tim itu adalah yang punya lisensi AFC kemarin. Jadi sisanya ya karena waktu durasi juga pendek kan, nggak banyak, akhir Juli sampai awal, sebagai pemanasan tim juga, ya kemungkinan cuma 8 tim. Kabarnya nggak ada nih, Bang. Kenapa Hmm? tiba-tiba jadinya diadain? Ya karena ini mungkin edisi terakhir Pak Jokowi ya. Oh, ya jadinya diadain ya. Jadinya langsung diadain minta Ya dilaksanain gitu. berikutnya mungkin Bang Ara udah jadi menteri. Oh, bisa jadi. Oh, Bang enggak. Berarti ini termasuk turnamen pramusim ya. Berarti setelah itu sebelum kita ngomongin soal pramusim juga yang lagi rame pastinya soal bursa transfer kan, Bang. Oke. Nah, bursa transfer Liga 1 nih, Bang. Bursa transfer Liga 1 yang jadi omongan akhir-akhir ini, yang baru aja dikenalin pelatih juga Persija ya, Bang ya. Pulpen. Carlos Iya, Pena. pulpen. Iya, kalau Spena. Nah, ngomongin Persija, Bang. Liga 1 musim ini, bisa dibilang musim ini ya, musim ini Persija apa sih, Bang, rencananya gimana dengan mendatangkan pelatih anyar yang masih muda nih, Bang? Gue sebelum ngebedah Persija lebih dalam, gue kasih info sedikit aja. Di jajaran manajemen Persija sekarang agak berubah ketimbang 2 musim sebelumnya. Salah satunya itu orang yang udah lama incas di Persija, cuma dalam 2 musim terakhir itu nggak incas langsung. Salah satunya Azwan Karim, mantan sekjen dan pernah di Liga Indonesia juga. Mulai musim ini dia incas lagi ke Persija di marketing, karena mungkin itu ya orang-orang berpengalaman di sepak bola masuk lagi incas di Persija, ini kabar bagus lah buat Persija. Kalau yang Carlos Pena, sebenarnya dalam 1 dekade terakhir Persija itu dalam perburuan pelatih emang agak-agak nggak wah lah. Enggak Ya, wahnya gimana nih, Bang? ya anggaplah dari Teko, Iya, itu kan pelatih yang bisa apa dibilang ya, iya. pelatih pelatih fisik, Hmm, cuma hoki. Habis itu Alessio, iya. bukan pelatih yang punya nama besar walaupun pernah menjadi asisten Conte, tapi karir kepelatihan dia nggak moncer juga ketika didatangkan Persija. Begitu juga dengan Dol yang dia pernah di Borussia Dortmund, nama besar, tapi sebelum ke Persija statistik kepelatihannya ya biasa aja, dan akhirnya terbukti walaupun dengan skema filosofi sepak bola yang enak lah, dengan pembinaannya yang berjalan bagus, cuma ya hasilnya ya seperti itu. Dan sekarang Carlos Pena juga ya orang Spanyol, masih 40 tahun, masih cukup muda, dan karir kepelatihannya salah satunya gua FC sama yang di Thailand, statistiknya lebih banyak kalahnya ketimbang menangnya sebenarnya. Tapi karena kecenderungan Persija yang seperti itu dalam memilih pelatih, ya nggak heran sih. Bisa dibilang emang musim ini targetnya mungkin bukan juara mungkin ya.
Berarti bukan juara. Terus apaan dong Bang? Bukan juara loh. Apa karena materi pelatih juga ini? Efek dari pelatih juga atau gimana? Iya, udah bukan rahasia umum lagi lah, Persija sekarang lagi kesulitan keuangan ya. Struggle-nya lagi dia. Rencana mau apa? To, to the next level gitu, yang mau mengikuti Bali United melantai di bursa sampai sekarang juga kabarnya nggak jelas. Pemain-pemainnya ya dibilang ya isinya anak muda, anak-anak muda untuk sementara ya, untuk Iya, sementara itu anak-anak muda. Malah dua pemain yang dibilang lagi matang-matangnya, Hanif Sahbandi sama Syahrian Abimanyu yang kontraknya habis, sekarang dalam proses nego, ya kayaknya kalau Persija nggak berani nawar ya dengan pemberian yang lebih besar, kemungkinan dua pemain ini akan hengkang. Oke. Soal ini Bang, udah nyinggung soal pemain yang bisa hengkang gitu kan. Bursa transfer kali ini kalau Persija sendiri, pemain asingnya gimana sih Bang? Peluang soal pemain asingnya Persija sendiri? Sejauh ini pemain Persija itu kan 6 yang udah pasti out, satu Oliver Bias. Kalaupun dipertahanin ya keterlaluan juga Persija ini pemain level Liga 2 kayaknya. Nggak layak dipertahanin, sisanya ya Simic, Kudela, Gustavo, masih 5 pemain ini. Dan informasi terakhir yang kita dapat, tidak akan memakai 8 pemain asing, cuma 6 karena keterbatasan kondisi dan situasi saat ini. Finansial lagi ya Bang baliknya. Oke, berarti masalah pemain asing Persija nggak banyak-banyak nih Bang? Nggak maksimal intinya Nggak kayak maksimal. gitu kan? Nggak maksimal. Tapi dengan keterangan dari Bang Picing tadi kayak nggak ngejar juara sih, harusnya ya bisa dimaklumi ya sih Bang? Iya, kalau mau ngejar juara, jor-joran dong. Iya. Buktinya ya adem-adem aja. Tim-tim lain mulai apa ya? Tim-tim lain mulai Habis-habisan ya? aktif, habis-habisan belanja segala macam. Persebaya, Persib dengan persiapannya, PSS Sleman. Ya Persija adem aja. Kayak tim papan tengah. Wah. Coba baca berita atau nonton televisi. Apa sih yang menarik dari Persija? Nyaris nggak ada yang menarik. Iya, untuk akhir-akhir ini infonya nggak ada yang menarik ya Bang, bisa dibilang gitu ya. Bahkan untuk pelatih asingnya baru pun. Ya Jackmania, saya paham lah. Sama sih, kecewa juga. Cuma ya, ini pilihan yang mungkin realistis saat ini. Mari kita lihat hasilnya. Persija berkandang di mana sih Bang? CIS ya kabarnya? Di CIS kabarnya? Ya informasi terakhir begitu. Ketum Jackmania juga udah beberapa kali posting. Oke. Cuma harus diverifikasi kan. Karena verifikasi itu kan tetap akan dilakukan sebelum kompetisi dimulai. Dan memang yang paling realistis memang ya JIS. Dan tetap GBK pasti masuk, didaftarin GBK. Karena GBK untuk laga-laga penting, misalkan laga besar menjamu Persebaya, Persib, Arema, rugi kalau nggak di GBK. Karena GBK juga agendanya asal nggak ada, udah di booking konser duluan, timnas kan nggak mungkin bentrok kan, aman sih. Soal apa nih Bang, kamu mau tanya apa nggak? Ada yang pertanyaan nggak yang lain? Biar nggak Bang Picing mulu yang tak tanyain. Balik sekarang, tadi Persija kita bahas Persebaya deh. Yang lebih sebagai anak Surabaya ngomongin Persebaya lebih enak mungkin kan. Persebaya jor-joran. Iya sih bisa dibilang, wah gila ya Persebaya musim ini kayaknya. Wah gila sih. Aku juga ngomongnya gila sih Bang, jor-jorannya. Wah beneran dah. Kayak nggak main-main ya. Mungkin karena salah satunya ini ya, sebelumnya kan Paul Munster kan cuma ini kayaknya Bang. Paul Munster kan sebelumnya sisaan doang nih, datang di pertengahan musim, nggak pertengahan musim malah akhir-akhir bisa dibilang kayak gitu kan. Jadi kayaknya dia mulai nata untuk musim ini, dia mulai nata nih mau kayak gimana targetnya. Biasanya pelatih kan udah ada ngomong soal target, soal manajemen gitu kan Bang. Kayaknya sih targetnya juara sih tahun ini.
Semua orang pasti ngomongnya dengan lihat komposisi pemain Persebaya sekarang pasti ngomongnya Ya kalau Persib, Persebaya, Persija itu memang targetnya harus juara. harus Kalau nggak juara juara sih. tuh Iya sih. ya I feel you lah pas supporter sama. Iya sih. Pasti kecewa. Iya sih pasti ya, apalagi segede itu kan Bang ya, dengan sejarah juga ya. Kalau untuk pemain Persebaya sekarang, aku bisa dibilang ini jor-joran. Yang pasti pemain asingnya yang masih dipertahankannya Bruno Moreira gitu kan. Anak baik yang Anak selalu baik, dipertahankan. iya. Terus habis itu yang belum lama ini didatengin ini ya kayak Flavio Silva, Rashid, Rivera, pemain terbaik Oke. musim lalu lah gitu kan. Sangat-sangat Terus, iya, layak. Gilson gitu. Kemarin sih udah main ya Bang ya, maksudnya mereka beberapa pemain udah dimainin sama Paul Munster di pertandingan ulang tahunnya Persebaya kemarin ya. Main lawan Persibo. Persibo. Main lawan Persibo tuh awal-awalnya lihat ini Persebaya skuadnya udah bagus-bagus, tapi mainnya kok kayak gini, itu kayaknya ada yang rasanya ini yang bagus yang bagus Persibonya atau emang Persebayanya yang lagi papuk kan kayak gitu kan Bang. Tapi kayaknya emang lagi baru lagi nyoba-nyoba kali ya Bang ya. Lagi nyoba-nyoba terus kayak ya di ending sih udah mulai bagus ya kemarin, maksudnya jelang-jelang pertandingan berakhir baru mulai bisa nyetak gol dan lain sebagainya. Mungkin baru bangun chemistry lah. Kalau bisa dibilang untuk target juara tahun ini aku cukup pede sih ya Persebaya ya bisa juara lah. Apalagi tambahan pemainmu Pemain lokalnya. pemain lokalnya spill coba dikit weh. Pemain lokalnya ya nggak main-main sih Bang, maksudnya coba spill. Malik Rizaldi masuk kayak gitu kan. Terus siapa pemain ternate? Aduh lupa. Terus juga Idrus. iya masuk. Jadi ya harusnya sih dengan pemain yang emang bisa dibilang, apalagi Paul Munster sebelumnya kan ngomong soal ini ya datengin Malik Rizaldi, harapannya dia ngomongnya langsung terang-terangan loh. Kita susah nyari pemain nomor 9 pemain nomor 9 yang emang bagus, pemain lokal bagus di Indonesia gitu kan. Dengan harapannya ya apalagi tipe permainannya Malik sesuai dengan yang dipengenin Munster ya harapannya sih bisa sih Bang harusnya. Apalagi backup-backupannya kan harusnya udah ada lah. Cuma tinggal nambah-nambahin sih menurutku, nambah-nambahin pemain lokalnya yang siapa sih Bang sekarang pemain lokalnya Persebaya yang bagus? Paling cuma yang isunya Rido balik nggak? kan itu udah ini sama Persija, Iya. gak bisa balik, nggak bisa. udah gak bisa Kirain. balik. Persebaya juga gak mau kali cor-coran ngabisin duit ke pemain lokal kayaknya. Oke. Persebaya sih tipe yang kayaknya sama kayak Persija deh Bang, kalau bisa nyetak pemain-pemain baru gitu. Ya cuma itu sih bisa apa enggak gitu kan. Marcelino balik. Marcelino kakak, isunya Marcelino lagi ke Inggris kan, gitu kan. Udah itu sih Bang, ya nggak ada yang baru ya. Tapi kalau iya sih itu sih selama nggak ada yang baru sih Bang, udah kayak info mungkin yang aku ngerasa perlu tambahan mungkin. Kalau 6 pemain sekarang kan 6 pemain asing, paling nggak nambahin satu lagi gitu mungkin. Itu berarti mau 7 apa 8 nih Persebaya? Persebaya sih kabarnya sih mau 7 ya. Mau 7 kayaknya nggak ngefullin sama kayak sebelumnya. Sebelumnya 6 tapi mereka nggak full. ASEAN-nya nggak datengin. Musim ini sih katanya kabarnya mau 7 gitu. Soalnya yang 6 ini kayaknya yang asing 6 ini udah dapet banget, terus ada satu kan yang baru dari Montenegro. Katanya mau datang pekan ini. Terus sih Bang. Udah lah Bang, untuk penjelasan Persebaya sampai situ aja ya. Persebaya aja. Sekarang aku mau tanya soal, balik lagi aku yang tanya. Pastinya ya, kalau tim gede yang kemarin juga baru kelar juara nih Bang. Keluar sebagai juara, Persib Bang. Gimana kabarnya Persib? Kayaknya akhir-akhir ini juga Persib adem ayem, tapi kemarin sih baru nyepil gitu. Nyepil saat datengin ngelepas satu pemain dan datengin gitu Bang. Sebagai tim juara yang komposisi skuadnya udah lumayan ya. Persib nggak terlalu agresif, cuma pergerakan bawah tanahnya sebenarnya lincah juga. Ya. Kiri kanan dengan apalagi dengan harapan Persib jadi andalan Indonesia di Asia, pasti didukung penuh oleh ya federasi, oleh liga.
pemain-pemainnya sih ya nggak banyak berubah yang dikatakan manajemen Persib 80% skuadnya masih musim lalu, cuma yang didatengin akan memperkuat pastinya. Ya salah satunya pemain asing, kemungkinan Persib itu akan memenuhi slot 8 pemain asing. Karena mereka tampil di Asia kan. Salah satunya ada pemain yang musim sebelumnya bermain di Malaysia, Oh. membela klub terbaik Malaysia, Johor Darul Takzim. Siapa? Tunggu aja. Ntar kita diomelin. Diomelin. Tunggu Kabarnya aja. gitu, ya tunggu aja. Berarti bisa dibilang, wah skuad kalau 80% harusnya bisa jadi beneran wajah Indonesia dong Bang di Asia gitu kan ya. Tapi kalau untuk pemain lokalnya sendiri gimana Bang? Pemain lokalnya kayaknya nggak ada pergerakan juga, nggak ada ganti-ganti. Pergerakannya sebenarnya lincah di bawah, cuma adem. Tiba-tiba Nanti keluar ya gitu Bang. Persib gitu kan tiba-tiba der aja. Karena ya buat pemain juga membela Persib gengsi juga, apalagi main di Asia, dan ketika pemain memilih main di Persib itu pertaruhannya karir juga. Dimainin nggak nih gua? Oh iya. Ya kan? Iya. Komposisinya di setiap lini nih udah paten nih. Ketika masuk lu nggak bisa bersaing, jadi camat. Iya sih benar. Pemain harus main di Asia, tapi gue bisa main nggak nih? Kalau pemain yang nggak bisa, yang nggak punya potensi dan nggak siap bersaing, mikir 2 kali. Iya Walaupun dengan bayaran yang relatif besar, tapi kan ada batasan 50 M ini yang membuat beberapa klub ya pusing harus ya? pusing, harus menata bagaimana gitu. Karena dendanya nggak main-main, gede juga. Iya, dendanya gila-gilaan ya Bang ya. Iya. Sumpah serius sih. Tapi dengan hal kayak gitu akan tertata nggak sih Bang? Duit apa maksudnya klub-klub juga nggak akan cor-coran yang datengin miliaran-miliaran melebihin nggak sih Bang? Iya, kalau di atas meja sih mungkin semuanya rapi, tapi di bawah meja siapa yang tahu. Dan itu yang terjadi di mana-mana kan. Kontrak di bawah mejanya, oke ditulis di kontrak itu cuma 1 M, tapi di bawah mejanya 1 M tambahan atau dapat bonus apaan, mobil dan segala macam yang itu tidak tertulis. Itu praktek ya bukan lumrah ya, colong-colongan yang dilakukan di mana-mana untuk mengakali itu. Makanya banyak kasus kalau di Eropa sana yang di mapan itu karena umumnya terkait pajak kan terutama. Makanya banyak klub yang terhukum lah karena pajak itu, karena permainan di bawah meja itu. Dan mungkin terjadi di liga kita juga. Wah gila dong Bang kalau kayak gitu. Kan soalnya kalau lihat klub-klub gede juga sekarang ya tim-timnya pemain-pemainnya juga ya pemainnya nggak ada yang, contohnya Persib juga gede-gede juga pemainnya pasti kan Bang gitu. Tapi ya ada siapa yang tahu Harganya gitu. sebenarnya kalau kata orang harganya gede ya ada yang gede-gede banget, ada, cuma yang kecil juga banyak. Iya sih. Yang kecil juga banyak. Iya sih, apalagi kalau pemain yang emang baru dari ini ya akademinya gitu kan naik kan pasti iya. Pasti belum ada yang belum sampai UMR kayak gitu ya Yang Bang. masih sebulan 5 juta ada, sebulan 10 juta ada. Oke. Bang. Yang ini Bang kemarin baru nganter juara tapi malah pisah Alberto Rodriguez ya. Malah datengin pemain yang baru Persib. Pemainnya yang bisa dibilang, aduh statistiknya juga nggak bagus-bagus amat Nggak nih Bang. bagus-bagus amat. Cuma kalau gue sih mikirnya positive thinking, kenapa Hodak ngambil pemain dari negaranya? Iya dari negaranya. Karena ya gue pikir dia tahu karakter pemain tersebut dan melihat potensi persaingan di dalam negeri dia bisa, termasuk di Asia. Gue pikir pemain ini punya potensi juga. Yang nggak bisa dipungkirin pelatih ingin yang mudah berkomunikasi, yang tidak butuh proses lagi. Dan pemain ini ya murni permintaan Hodak. Ini sih Bang, apalagi ya soal rumor transfer paling rame ya ketiga tim ini sih. Ada beberapa sih mungkin kayak Borneo juga ada dan lain sebagainya. Tapi yang lagi jadi sorotan, yang masih dinanti sih sampai sekarang menurutku masih Persib sih. Soalnya kayak ya itu pergerakan bawah Bawah tanahnya lumayan lincah ini. Iya, tapi kayak
wah sekali ngumuminnya ya gitulah. Yang sebenarnya yang agak disayangin itu Madura United ya, setelah menjadi Iya. runner up bongkar, Iya beneran gudang bongkar. dibuang-buangin. Iya sumpah, Aduh. Farudin keluar itu aku juga kaget loh bang. Ini main di Asia gimana ini dengan tim baru, walaupun ya Coach Widodo yang datang. Tapi ya dengan pemain bang kembali lagi Coach Widodo sih emang bisa dibilang salah satu pelatih terbaik di awal Indonesia gitu kan. Tapi ya nggak bisa mungkirin juga kalau pemain materinya. Lihatnya gimana sih bang? Kalau sekarang Madura belum ada juga pergerakan nih. Pergerakannya udah mulai mengumumkan satu persatu, cuma ya agak disayangkan memang Berarti, berubah banyak total gitu loh. wah berarti susah juga. Biasanya tim-tim yang ini kan kebiasaan tim apa ya? Tim amatir yang begini, bukan tim profesional. Bisa, maaf kata nih buat Madura, amatir banget nih polanya. Wah abis runner up nih bang langsung bisa ke bawah dong. Ya seperti biasa sih, kan mungkin nggak tahu ya bagaimana pengaruhnya Pak Ahsanul Kossasi yang udah divonis dua vonis bersalah. Biasanya Madura United ini datangin pemain yang oke selalu nih. Asingnya juga talent scoutingnya mantap. Cuma ya dengan ketidakan beliau kita layak dinanti. Walaupun sekarang udah kelihatan banget nih ketidakan beliau membuat perubahan yang sangat drastis di awal ini. Bahkan pemain-pemain yang biasanya bertahan udah Wah cabut-cabut. Farudin lah contohnya yang udah angkat kaki. angkat kaki balik ke Sleman. Makanya. Yang menarik juga Sleman ya. Sleman menarik nih. Kayaknya pergerakan agak dinamis dia. Iya. Harmonis. Kayaknya mau bersaing karena hampir setiap musim kan selalu diisukan degradasi cuma enggak. Iya. Jadi akhir-akhir ini udah mulai datengin pemain-pemain bagus nih ya. Sleman juga. Oke, itu aja sih Bang pembahasan kita hari ini soal bursa transfer. Gak usah banyak-banyak. Tunggu update-nya. Tunggu update-nya akan Dalam selalu beberapa ada hari ya. ke depan akan beberapa pengumuman lah Iya, dari klub yang ya lumayan menggembirakan buat fans klub. Jadi tunggu aja. Kali ini kita bahas bursa transfer sampai situ aja ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dah. Terima kasih.